Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. oke, suara saya nyendat-nyendat apa enggak? Bisa kedengaran. Sedikit nyendat, Pak. Ya. Oke, pada pertemuan malam hari ini kita membahas tentang beberapa bagian-bagian di dalam CSR itu. Salah satunya adalah kategori yang dikatakan perusahaan-perusahaan itu yang peduli dan yang tidak peduli. Nah, itu terkategorikan menjadi empat ya. Di sini dibagi menjadi 4 oleh siapa nih namanya? Oleh Rahman dan Fajar. Ini dibagi menjadi 4 kategori perusahaan yang itu dikatakan sebagai turunan bentuk-bentuk atau kelompok-kelompok CSR. Pertama ada kelompok hitam. Nah, kelompok hitam itu kalau di sini maknanya adalah perusahaan yang tidak mau terlibat di dalam praktek CSR. Jadi merasa abai, tidak mau peduli dengan adanya CSR yang itu menjadi kewajiban perusahaan. Nah, yang dia pentingkan adalah bagaimana mendapatkan hasil semaksimal mungkin yang kemudian tidak peduli kepada lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Jadi merasa karena saya sudah menempati tempat ini, saya sudah membayar tanah yang saya beli, maka ya dia sesuai dengan keinginan perusahaannya semacam itu. Tidak peduli dengan aspek lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Ini kelompok-kelompok hitam. Nah, siapa saja yang menjadi kelompok ini kan tentu perusahaan-perusahaan tidak spesifik ya. Perusahaan apa dan perusahaan yang mana. Itu kan perlu penggalian data yang cukup kuat untuk dikatakan bahwa itu termasuk kelompok hitam itu semacam itu. Nah, yang kedua ada kelompok merah. Nah, kelompok merah itu di bawahnya. Perusahaan yang mulai melakukan CSR tapi memandangnya sebagai beban. Nah, jadi perusahaan memulai dengan adanya CSR itu tapi kemudian dianggap beban. Karena melihat apa yang dilakukan dengan cara CSR ini mengganggu kinerja perusahaan, mengganggu keuntungan yang itu mestinya masuk di dalam pendanaan perusahaan semacam itu. Kemudian yang kedua, merasa tidak ada dampak langsung bagi perusahaan. Perusahaan itu kan pikirannya kan hubungan timbal balik. Nah, kamu saya beri pendanaan, maka apa efeknya bagi perusahaan? Misal promosi atau misal produknya dan sebagainya. Nah, di kelompok merah ini menganggap tidak ada aspek positifnya. Ya hanya memberikan uang cuma-cuma begitu aja. Nah, itu dianggap beban bagi perusahaan. Karena tentu harus menyisihkan sebagian pendanaan keuangan itu bagi lingkungan dan masyarakat. Sehingga perusahaan melakukan CSR itu karena bentuk keterpaksaan. Karena dipaksa oleh pemerintah, dipaksa melalui undang-undang, peraturan-peraturan yang ada terkait perseroan terbatas, maka ya secara otomatis dia melakukan dengan berat hati. Kemudian ada kelompok biru. Kelompok biru itu berpendapat bahwa kegiatan CSR akan memberikan dampak positif terhadap bisnis dan menganggap CSR sebagai investasi jangka panjang. Ini kelompok biru. Jadi ada tadi hubungan untung rugi. Jadi menganggap
dengan saya memberikan CSR pada lingkungan, pada masyarakat itu ada dampak investasi yang berjangka panjang. Contohnya, masyarakat mulai percaya pada produk yang saya keluarkan. Masyarakat tidak lagi beli di hal-hal yang lain dan seterusnya itu. Ada aspek-aspek positif, terutama di aspek bisnis ya. Artinya memaksimalkan bisa jadi sebagai ajang promosi juga. Dengan saya memberikan ini CSR, maka masyarakat bisa saja minta tolong nanti juga dipromosikan ya produk saya dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi salah satu contohnya. Tapi mereka tidak berat memberikan CSR itu. Nah, itu kalau kelompok biru. Menetapkan program yang tepat sasaran dengan tujuan yang terukur dan dijalankan secara berkelanjutan. Sehingga misal ada desa binaan, misal ada kelompok-kelompok atau kelompok-kelompok UMKM atau apa yang dibina oleh perusahaan-perusahaan itu. Nah, sehingga ada program tepat sasaran diberikan kepada siapa. Program itu kemudian terukur dan bisa kalau ini bagus, nanti tahun berikutnya maka akan dipakai lagi. Tahun berikutnya dipakai lagi semacam itu. Itu dari segi keuntungan bisnisnya sesuai. Sehingga seimbang dengan apa yang diberikan melalui tanggung jawab sosial itu. Itu kalau kelompok biru. Kemudian ada kelompok hijau. Kelompok hijau itu perusahaan yang telah melaksanakan CSR dan menempatkannya sebagai nilai inti dan menganggapnya sebagai suatu keharusan, bahkan kebutuhan. Nah, jadi kelompok hijau itu sudah mulai sadar bahwa CSR itu menjadi sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Sehingga menempatkan sebagai nilai inti, nilai pokok yang itu dipakai di dalam suatu perusahaan. Sehingga ketika perusahaan itu membuat penganggaran, maka sudah secara tersendiri CSR itu menjadi anggaran tersendiri yang itu memang harus diberikan. Nah, Avandi. Nah, kemudian CSR telah menjadi filosofi dari setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh perusahaan. Menganggap bahwa CSR itu penting sebagai bentuk kontribusinya perusahaan pada lingkungan, semacam itu. Perusahaan kemudian memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan karyawan, serta melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabel. Cuman perusahaan-perusahaan jenis Spartam ini mungkin jumlahnya lebih sedikit ya, yang betul-betul memahami bahwa aspek filosofis perusahaan bahwa CSR itu menjadi bagian penting, kemudian peduli dengan kondisi lingkungan di sekitarnya, aspek dampak lingkungan, kemudian dampak sosialnya, bagaimana menjamin kesejahteraan karyawan, yang kemudian dengan menjamin kesejahteraan karyawan itu bisa menjadi modal atau social capital, modal sosial bagi berlangsungnya perusahaan. Sehingga menganggap perusahaan itu menjadi bagian yang penting atau karyawan itu menjadi salah satu proses, bagian dari proses produksi yang itu sangat-sangat mendukung adanya perusahaan itu. Tidak protes pada perusahaan, mendukung program-program yang dijalankan oleh perusahaan semacam itu. Nah, itu empat bagian ini ya di dalam pengkategorian bagaimana praktek CSR oleh perusahaan. Ada 4 ini tadi, kelompok hitam, kelompok merah, kelompok biru, dan kelompok hijau. Nah, kemudian ada dampak dan manfaat. Nah, dampak dan manfaat ini pertama ada corporate giving.
dalam bentuk awal CSR di mana perusahaan hanya memberikan sumbangan atas dasar tradisi atau agama, bertujuan untuk mengatasi permasalahan dan sesaat jangka pendek. Jadi dampak dan manfaatnya kalau dilihat dari aspek ini ya, nah itu ya hanya pemberian aja, sekali pakai begitu. Orang memberikan mengajukan proposal dikasih ya semacam begitu contohnya. Kemudian ada corporate philanthropy atau kedermawanan perusahaan. Atas dasar norma etika dan bahkan hukum universal, mencari dan mengatasi akar permasalahan dengan terencana, terorganisir, dan terprogram. Sehingga bentuk kedermawanan perusahaan itu tidak serta-merta, tapi didasarkan pada beberapa aspek. Apakah memang, contohnya misal ya, apakah memang perusahaan ini melakukan polusi, melakukan dampak-dampak yang itu merugikan masyarakat? Apakah iya? Nah, dibuktikan dengan beberapa kajian, kemudian terorganisasi program. Kemudian ketika memang dianggap itu merugikan, nah kemudian program apa yang sekiranya cocok untuk diberikan kepada masyarakat sekitar pabrik. Itu contoh model kedermawanan perusahaan atau filantropi. Kemudian ada corporate community atau relasi kemasyarakatan perusahaan atau disebut juga sebagai humasnya. Nah, sebagai bentuk komunikasi yang kemudian mampu menghubungkan setiap elemen yang berkepentingan. Nah, orang-orang mana saja yang akan berkaitan dengan perusahaan itu. Bisa jadi dengan anggota dewan, bisa jadi dengan pemerintah daerah, bisa jadi dengan kelompok-kelompok kepentingan yang lain antar perusahaan, dengan masyarakat sekitar, dengan yang lain-lain. Nah, ini kemudian ada relasi kemasyarakatan perusahaan. Apakah akan mendukung keberadaan perusahaan? Apakah ada program-program yang bisa disinergikan bersama dan seterusnya itu? Apakah akan mencantumkan kelompok-kelompok akademisi dan seterusnya? Nah, itu relasi kemasyarakatan. Kemudian ada responsible business. Ada tanggung jawab bisnis di mana perusahaan mengadopsi dan melaksanakan kebijakan dan pertimbangan praktik bisnis dan investasi untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas. Jadi contohnya ada UMKM ataupun kelompok-kelompok bisnis pemula-pemula dan sebagainya itu yang kemudian menjadi binaan dari perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu untuk untuk keberlangsungan kesejahteraan komunitas-komunitas yang itu dibangun. Nah, itu dilakukan oleh beberapa perusahaan melalui ya toko kelontong, melalui kelompok-kelompok semacam itu. Ada yang melakukan semacam itu. Ada community development, kesadaran bahwa terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara perusahaan dan komunitas. Seperti yang kelompok biru tadi. Community development. Kemudian ada corporate social investment, investasi sosial perusahaan yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berharap bisa kembali dalam bentuk peningkatan citra positif perusahaan di mata masyarakat. Nah, contohnya gini. Nah, ketika makanya kan perusahaan-perusahaan itu kan biasanya kan ada sales-sales semacam itu ya. Nah, itu kan salah satu upaya mempromosikan produk di masyarakat. Nah, dengan upaya melalui CSR itu, bagaimana pandangan masyarakat terhadap produk ini tetap baik di mata masyarakat. Sehingga itu menjadi investasi sosial. Investasi sosial itu kan bisa dimaknai sebagai bentuk kepercayaan masyarakat, kemudian
keinginan konsumen pada produk-produk sehingga oh kalau saya tidak membeli produk ini serasa kurang pas dan sebagainya. Lah itu kan melekat pada diri konsumen. Nah, sehingga itu menjadi investasi sosial perusahaan. Contohnya konsumen ini sudah menjadi kegandrungan untuk membeli produk ini. Setiap apapun kebutuhan, contohnya begini. Ada sekian banyak jenis mie instan, produknya Indofood ya. Tapi hanya Indomie misal yang menjadi mie yang enak banget gitu. Nah, itu kan menjadi investasi sosial. Sehingga setiap orang yang ketika membeli itu akan memilih produk itu. Nah, contohnya semacam itu. Sehingga tidak heran ketika perusahaan itu mau mengeluarkan CSR-nya yang cukup besar pada hal semacam itu karena timbal baliknya juga lumayan. Nah, kemudian ada corporate citizenship. Keterlibatan perusahaan dalam upaya menjadikan warga negara lainnya lebih sadar dan memiliki informasi yang lebih serta berperan aktif dalam upaya pencerahan berbagai kalangan warga negara. Sehingga membuka pikiran masyarakat bahwa CSR itu menjadi bagian penting dari perusahaan untuk diberikan pada masyarakat. Sehingga ada keterlibatan warga negara untuk mau terlibat pada beberapa aspek semacam ini. Mendukung perusahaan juga mendukung bagaimana keterlaksanaan CSR semacam itu. Nah, oke. Ini beberapa poin di dalam CSR. Oke. Nah, setelah ini kita membahas tentang tugas ya. Saya saya share, nanti bisa ditanyakan, juga bisa disesuaikan. Nah, ini. Jadi untuk UTS, nanti sesuai tanggal di due date di e-learning itu silakan nanti di-upload di sana. Nah, setidaknya ada judul, ada pendahuluan ringkas berapalah itu. Kemudian ada rincian pokok pembahasan. Kira-kira poin-poin apa saja yang mau dimasukkan. Itu. Jadi nanti kalau untuk UAS itu nanti sudah lengkap. Jadi masih ada waktu November sama Desember nanti kita kita lakukan pembimbingan bersama apa saja agar tulisannya bisa maksimal begitu. Nah, silakan sesuai yang kemarin minta tolong nanti ada berapa kan 4 ya, 4 bagian itu silakan nanti disesuaikan mana-mana saja yang mau dimasukkan. Nah, di sini disertakan identitas penulis, nama lengkap, sama alamat email. Nah, kemudian, ini poin-poin yang dimasukkan itu di bagian ini. Bagian pengantar itu singkat yang berisi penjelasan umum terkait materi yang akan dibahas. Mau bahas apa di situ. Nah, kemudian rincian pembahasan, dibentukkan sub-subbab, subbab dan sub-subbab. Nah, misal contoh ini, CSR di bidang pendidikan, isinya tentang konsep CSR di bidang pendidikan, peran-peran pentingnya CSR di bidang pendidikan, dan strategi perusahaan dalam memenuhi CSR. Misal contoh semacam itu, bisa ditambahi yang lain. Ya, tergantung judulnya mau mengambil yang apa gitu. Ini terus kemudian penggunaan daftar pustakanya modelnya semacam ini. Nama penulis, kalau dua kata dibuat semacam ini. Namanya dibalik, kemudian kalau satu kata ini terus tahun, judul, ini
kota, kemudian ini penerbitnya. Terus kemudian terakhir tambahi profil penulis. Oke, itu materi dan informasi terkait tugas. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya Pak, Ya. yang tugas itu Pak, ini saya masih bingung ini Pak untuk pakai konsep teorinya apa antara CSR atau konsep teori apa ya, kemitraan sektor privat gitu loh. Saya kan rencananya mau ambil itu bahas tentang bentuk-bentuk CSR gitu Pak di bidang pendidikan itu apa aja gitu loh. Soalnya di sini kan saya nemu-nemu jurnal juga yang bahas tentang itu juga Pak. Cuma itu di kota mana itu lupa itu Pak. Seperti itu Pak. Gitu. Ya, jadi tidak harus spesifik pakai teori tertentu ya. Karena ini kan nanti kan akan jadi book chapter ya. Jadi tidak perlu secara spesifik apa namanya pakai teori ini dan sebagainya enggak. Jadi nanti jatuhnya malah enggak mengalir, kajiannya enggak mengalir. Kalau memang mau mengambil di bidang pendidikan, nah bagian-bagian pokok di dalam pendidikan itu apa saja. Terus konsep CSR di bidang pendidikan itu meliputi apa saja. Terus kemudian bagaimana penerapan CSR itu di bidang pendidikan. Kemudian kalau misal ada kasus ya, misal ada kasus itu contohnya perusahaan X memberikan program bentuknya dalam bentuk beasiswa atau dalam bentuk apa namanya sumbangan pendidikan, sarana prasarana dan seterusnya itu misal semacam itu. Lah, bagaimana kaitan-kaitan dengan kajian-kajian CSR? Nah, itu bentuk kepedulian yang semacam apa? Nah, itu bisa kamu kaji semacam itu. Tidak harus spesifik teori tertentu, itu enggak harus begitu. Jadi mengalir aja sesuai kajian-kajian tentang CSR itu. Syukur-syukur kalau mau apa namanya melibatkan dari jurnal-jurnal yang ada, itu malah lebih update ya. Itu kalau dari beberapa jurnal-jurnal itu kan banyak kan, jurnal-jurnal yang isinya tentang CSR itu kan banyak banget. Nah, itu kan tinggal dikaji dari situ bisa kamu tambahi di bagian-bagian pokoknya itu. Nah, jadi bentuknya bentuk buku, bukan bentuk apa namanya paper atau bentuk jurnal atau bentuk hasil penelitian enggak. Tapi bentuknya buku, makanya formatnya semacam ini tadi. Judul, ada pengantar. Nah, pengantarnya terkait ringkasan pokok dari kajiannya itu. Kemudian di dalam isi bab itu kan ada sub-sub bab. Misal untuk katakanlah subbab tentang konsep CSR di bidang pendidikan. Isinya meliputi apa saja. Kemudian nanti ada subbab lagi. Itu. Nggak perlu dikasih apa namanya nomor, langsung aja. Langsung subbab ini. Dan juga tidak perlu dikasih bab. Langsung aja mengalir itu. Misal judulnya penerapan CSR perusahaan dalam mendukung program pendidikan, misal semacam itu. Nah, kemudian kan di situ kan ada nama, alamat penulis itu ya. Kemudian pengantar. Nah, pengantarnya apa? Terus kemudian langsung subbab tentang konsep ini. Terus kemudian penjelasan, terus bawahnya strategi dalam pengelolaan CSR di bidang pendidikan. Terus apa lagi? Nah, disertai dengan referensi yang ada, bisa dari jurnal, bisa dari buku, ataupun dari karya-karya yang lain bisa. Hasil dari koran misal, atau dari media elektronik bisa. Nah, itu tinggal nanti langsung kesimpulan dari kajiannya itu nggak perlu banyak-banyak, terus kemudian langsung daftar isi biodata penulis sudah. Itu Pak, kalau yang referensi dari e-book itu perlu dikasih tulisan kayak Kindle atau cuma langsung
kita kayak ngutip di buku itu aja, Pak? Ngutip dari buku bisa langsung, bisa. Enggak, kalau saya itu pakai e-book, Pak. Saya coba cari di e-book aja dulu, Pak. Ya. Itu Ambil nanti kalau nulis di daftar pustakanya itu nanti ditulis Kindle atau enggak, Pak? Kalau saya cari di internet itu diarahkan ke situ ya, Pak. Kindle itu apa? Kindle gitu. Kindle itu apa? Ya yang ya untuk yang itu, Pak, untuk kayak ngutip-ngutip e-book gitu loh, Pak. E-pub kalau nggak salah, e-publication atau apa gitu loh. Nah, saya Oh, juga kurang tahu, Pak, gitu. Pokoknya ini diarahkan ke situ, Pak. bukunya itu buku bentuk PDF atau buku bentuk e-book yang tidak bisa di-download? PDF, Pak. Oh, kalau bentuk PDF, penulisannya disamakan aja dengan yang tadi. Kamu kan ada sampulnya kan? Ada sampulnya. Okay. Ambil penulisnya siapa. Nah, terus kemudian tahunnya kan ada. Biasanya nggak ada biasanya kalau buku-buku itu biasanya nggak kamu lihat di halaman sampul, terus kemudian lembar pertama, lembar kedua itu kan ada keterangan. Nah, itu kan ada buku ini ditulis oleh ini dan sebagainya, itu bisa. Nah, ini pakai Mendeley. Bisa pakai Mendeley, bisa. Boleh pakai Mendeley, boleh. Kalau kamu pakai Mendeley juga boleh. Gitu. Oke, ada lagi yang lain. Ilham Takoham. Ini yang anak-anak sore ini ada siapa? Alfandi. Alfandi ada Alfandi. Ini montor Pak Alfandi, Pak. Ini aktif enggak? Alfandi ada? Alfandi. Masa masih kerja jam segini? Mungkin masih keluar sebentar, Pak. Yang enggak pernah kelihatan sama sekali itu siapa namanya? Anis itulah. Wah. Tak tanyakan teman-temannya yang sore juga sama, enggak apa namanya? Enggak ngerti. Sudah punya anak mungkin, Pak, itu, Pak. Mbak Anis itu, Pak. Iya repot, tapi kan maksudnya kan gimana satu studinya itu loh, jadi biar apa namanya, kan mumpung ini kan mau apa namanya semester 7 semester 8 kan, nanti malah ngilang itu kan malah repot malah. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Yusril? Yusril Takosril, coba nengayon. Due date-nya itu kalau buat tanggal 2. Nanti bisa dicek lagi. Nah, biasanya di e-learning itu kalau belum mendekati due date itu biasanya
submitnya tidak muncul biasanya. Ayo takon rek. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ini dulu ya. Nggih, Pak. Oke, selamat mengerjakan UTS. Oke, sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, sekian dulu ya. Tutup ya. Info jackpot.